Halo semuanya, selamat datang di podcast Tampol, talking about politics ya bersama saya Kevin Togar. Nah hari ini para Tampolers ya, kita sebut aja pendengar Tampolers ya biar keren gitu kan. Kita akan membahas salah satu kasus kan salah. Kita akan membahas salah satu topik ya yang menarik untuk dibahas di dunia politik ini, yaitu cooperation dan institution. Nah, selain bahas topik itu, kita juga akan membahas ya salah satu kasus yang kembali memanas di belakangan ini, dan dari dulu sampai sekarang juga kayaknya kasusnya belum beres gitu ya, yaitu kasus Israel dan Palestina. Nah, penasaran kan bagaimana pembahasan topiknya dan isunya? Tonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Oke, kita langsung mulai. Sebelumnya, kita sudah kedatangan nih ya, ada 5 tamu, 5 pembicara yang akan ikut membahas topik dan isu bersama kita di podcast kali ini. Nah, kita perkenalan dulu lah ya. Boleh, silahkan perkenalan. Halo, perkenalkan nama aku Elizabeth. Halo Elizabeth. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Agnes. Halo Agnes. Next. Halo, di sini ada Nada. Halo Nada, kayak musik ya. Oke, lanjut. Halo semuanya, nama gue Actar. Halo Actar. Terakhir. Greetings y'all, nama gue Krisna. Yes, hello Krisna. Oke, kita sudah perkenalan ya masing-masing pembicara kita hari ini. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama kita bahas cooperation dan institution dulu ya. Mau bertanya nih, pertama ke Elizabeth ya. Menurut Elizabeth nih, tujuan dari institusi internasional ini tuh apa sih? Nah, secara umum, tujuannya itu merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih stabil, damai, dan adil. Nah, bentuk perwujudannya itu dilakukan dengan pertama bisa mencegah terjadinya konflik sesama negara anggotanya. Terus, bisa menjadi sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang adil dan disepakati bersama. Nah, kalau misalnya secara spesifik, itu misalnya kayak PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kayak gitu, Kevin. Oke, thank you Elizabeth. Nah, kita lanjut ke Nada. Nah, Nada, kalau menurut kamu nih, bagaimana sih cara international institution ini kayak mengatasi suatu permasalahan atau suatu persoalan? Ada, silakan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin caranya dia itu beda-beda sih. Semua organisasi itu punya caranya sendiri gitu. Tapi karena tadi juga udah dibahas sama Elizabeth, yang masalah PBB kayak membuat forum kayak gitu-gitu, itu juga benar. Jadi kayak misalnya kalau UN tuh membuat konferensi gitu, frameworks yang international frameworks itu bisa dalam bentuk kayak misalnya standards, policy, dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus karena tadi udah dibilang juga kayak caranya itu beda-beda. Kalau misalnya bisa dilihat tuh ada UN bodies yang bisa langsung turun ke jalan. Jadi kayak misalnya UNHCR, itu dia bisa kayak ngebuat refugee camp kayak gitu. Nah, terus kayak UNICEF, itu dia biasanya buat program-program pendidikan. Tapi balik lagi, kalau UN tuh pasti pertamanya harus General Assembly dulu, baru bisa bikin kayak international policy gitu sih. Oke, terima kasih Nada. Nah, lanjut mau bertanya ke Actar nih. Menurut Actar, apakah institusi internasional ini mempromosikan kerjasama gitu? Menurut Actar gimana? Ya, baik menurut saya itu mengacu juga kepada poin yang udah dijelasin sama Elizabeth sama Nada juga. Kayak tadi ada juga disebutin UNICEF gitu. Nah, secara nggak langsung gitu, institusi internasional itu mempromosikan juga kerjasama lewat badan-badannya di bawahi United Nations. Dalam contoh tadi seperti UNICEF dalam masalah pendidikan atau juga yang khusus kepada anak-anak gitu. Mungkin dari saya sih sekian. Oke, thank you Actar. Nah, next kita bertanya ke Agnes nih. Nah, menurut Agnes, bagaimana international institution ini mempengaruhi kerjasama antar negara? Silakan Agnes.
Oke, jadi karena lembaga internasional dapat meningkatkan kerjasama melalui mekanisme seperti mempromosikan kertekan masalah atau memberikan informasi yang diperlukan, maka negara membentuk lembaga untuk menyelesaikan masalah tindakan kolektif mereka. Nah, lembaga internasional itu dapat mempengaruhi kerjasama dengan menghubungkan berbagai masalah bersama untuk menciptakan situasi yang mirip dengan permainan berulang. Nah, misalnya itu masalah lingkungan yang lebih penting bagi negara pasca industri sering dikaitkan dengan masalah pembangunan. Nah, itu tuh untuk mengamankan partisipasi negara berkembang. Namun, mensimulasikan permainan yang berulang itu nggak cukup untuk mendorong kerjasama. Jadi, untuk membuat manfaat masa depan bergantung pada kerjasama saat ini. Jadi, perilaku saat ini tuh harus dapat diamati dalam arti kita harus membentuk negara yang memiliki perilaku untuk mau bekerja sama. Dengan demikian, lembaga internasional memperkuat kerjasama itu dengan cara meningkatkan transparansi dan juga memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Gitu sih kalau dari gua. Oke, again ya, terima kasih Agnes. Nah, selanjutnya kita mau bertanya ke Krisna nih. Menurut Krisna, kenapa sih susah ya untuk melakukan kerjasama internasional ini, dan kayak apa ya? Ada nggak sih kayak tantangannya gitu menurut? Kevin. Nah, kan kayak apa international institution kan sangat menggiur, berarti nggak ada hambatan. Nah, hambatannya tuh banyak. Tantangannya salah satunya tuh economic of innovation and tech, di mana itu lebih cenderung ke industri 4.0. Nah, industri 4.0 kan kompetisinya makin gila. Nah, jadi kayak kesenjangan antar negara tuh makin tinggi gara-gara pembangunan inovasi serta teknologinya berbeda-beda. Selain itu ada economic complexity yang dimana aktor ekonomi sekarang udah banyak. Jadi istilahnya kayak nggak aktor negara doang lah yang aktif dalam perpolitikan global. Terus ada governance dan institution yang itu yang dimana sistem pemerintahan di dunia kan beda-beda. Jadi ya mungkin bisa kontras satu sama lain. Selain hal-hal tadi, ada juga sistem di mana di sistem internasional kan nggak ada supreme power ya, sovereign authority yang bisa ngebuat para negara-negara ini binding ke suatu agreement. Nah, kalau nggak ada authority kayak gitu, para aktor negara ini kan pasti punya kayak semacam interest yang masing-masing kan. Bahkan ada beberapa yang meng-clash satu sama lain. Makanya kayak pembentukan international institution kalau negaranya masih clash satu sama lain mungkin agak susah. Gitu, Kevin. Oke, Krisna, thank you ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa ya? Jadi untuk membahas cooperation dan institution ini tuh kita bisa apa ya? Kayak pakai salah satu teori gitu ya. Nah, teorinya itu berasal dari satu ilmu hubungan internasional gitu ya. Nah, nama teorinya itu adalah liberalisme institusional. Nah, sekarang nih mau tanya ke Krisna lagi nih. Menurut Krisna nih apa ya? Definisi dari teori liberalisme institusional itu seperti apa, Krisna? Oke, gue akan ngejelasin tentang liberalisme institusional secara asumsi-asumsi dasar ya. Liberalisme institusionalisme itu pada dasarnya teori yang ngeklaim bahwa institusi dan organisasi internasional kayak PBB, NATO, dan Uni Eropa itu bisa meningkatin bantuan serta kerjasama antar negara. Selain itu, para teoris liberalisme institusional ini tuh sangat mementingkan aktor-aktor organisasi internasional dibandingkan aktor negara, Kevin. Nah, menurut mereka, kalau negara sesama satu organisasi, maka bakal ada perdamaian dunia karena mereka lebih percaya dengan konsep namanya democratic peace teori yang menganggap kalau semua negara jadi demokratik maka akan damai. Selain itu, Densi, karena secara logika jika saling berintervensi satu sama lain, negara tuh akan sedikit minim untuk chance untuk pergi perang satu sama lain, Kevin. Gitu. Oke, thank you Krisna. Nah, mungkin ada tambahan dari Nada atau dari yang lain? Ya, gue mau nambahin dong. Tadi udah dibahas sih kayak dengan adanya institusi internasional gitu ya, itu tuh bisa ngebuat adanya peace kayak gitu. Tapi itu juga harus dilihat dari sisi interestnya gitu. Jadi negara itu pasti pengen mencapai interestnya masing-masing. Dengan begitu tuh institusi internasional ini tuh sangat sangat besar gitu pengaruhnya untuk negara dalam mencapai interest tersebut.
Terus liberal institusi itu dia ngelihat kalau misalnya dengan adanya complex interdependence, ini tuh merupakan forum yang penting bagi negara gitu. Dan dia juga ngelihat kalau misalnya institusi ini tuh punya karakteristik bukan cuma fokus di high politics, tapi dia juga fokus untuk membahas isu-isu di low politics juga kayak gitu. Dan mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak? Gue mungkin bakal nambahin sedikit sama poin-poinnya juga. Sepemahaman gue, kalau teori Erna tuh dia menunjukkan fakta kalau dilema keamanan tuh nggak kasih kebaikan bagi negara kan. Cuman beda dengan institusionalis liberal, ini tuh malah teori ini tuh dia ngasih kayak solusi parsial untuk masalah dilema keamanan ini. Kayak mereka tuh berpendapat bahwa jika setiap orang dapat berhenti membangun senjata pada saat yang sama, sebagian dilema keamanan tuh bisa diatasi dan semua orang tuh bakal jadi lebih baik. Jadi kalau satu negara nggak dapat sepenuhnya lepas dari keseimbangan kekuasaan, mungkin lewat kesepakatan negara tuh dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan yang stabil. Nah, dalam hal ini, teori ini tuh menggunakan model prisoner's dilemma, dalam arti bahwa terdapat kemungkinan dua negara menjadi lebih baik pada saat yang sama. Nah, karena dalam teori ini tuh negara jadi punya insentif yang kuat untuk mengatasi dilema keamanan itu. Nah, argumennya itu terkadang cara yang terbaik atau bahkan salah satunya cara bagi negara yang egois untuk mencapai tujuannya adalah dengan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya kayak jika negara setuju untuk berdagang secara bebas tanpa perlu ada mendirikan penghalang proteksionis untuk perdagangan, semua itu bisa jadi lebih kaya pada saat yang sama. Jadi kayak win-win. Institusionalisme liberal ini menemukan bahwa karena anarki yang melahirkan rasa tidak aman, negara tuh jadi punya insentif untuk mengatasi anarki di bidang-bidang tertentu. Jadi poin sentral dalam teori ini tuh bahwa kerjasama yang terjadi itu tuh bukan karena adanya hasil dari altruisme atau kepercayaan, melainkan hasil dari pengejaran rasional kepentingan pribadi. Itu kalau dari gue. Oke. Thank you banget ya tadi Agnes, Krisna, dan juga Nada. Nah, sekarang nih, Tampolers, kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kita akan membahas isu Israel-Palestina gitu ya. Nah, sedikit penjelasan gitu ya. Kayak saya sudah pernah baca-baca gitu ya. Jadi, isu Israel-Palestina ini katanya sudah berjalan selama 100 tahun. Nah, dan katanya bukan katanya lagi sih, sekarang juga isunya mungkin belum selesai ya. Dan kalau menurut saya pribadi, kenapa isunya ini gagal atau mungkin belum mencapai titik temu ya dalam mengatasi sebuah masalah. Contohnya seperti yang sudah kita ketahui, perebutan kota Yerusalem gitu ya misalnya. Dan belakangan ini minggu-minggu kemarin gitu ya terjadi serangan gitu ya. Israel menyerang Palestina, Palestina menyerang Israel, sebaliknya gitu ya. Dan katanya juga sempat ada gencatan senjata gitu ya, tapi kemudian dilanggar. Nah, sekarang nih mau bertanya ke Astar nih. Menurut Astar, dampak isu ini di bidang politik gitu. Mungkin seperti apa, Astar? Ya, baik. Menurut saya ya pendapat dari saya pribadi itu dampak dari konflik Israel dan Palestina belakangan ini tuh ya yang pertama itu memusatnya kepada Israel itu sendiri, karena yang pastinya Israel itu mendapat kecaman dari dunia internasional, seperti juga seperti yang diwakili oleh kemarin Perdana Menteri Luar Negeri kita menyebutkan dan membahas tentang konflik ini. Yang kedua yaitu juga secara nggak langsung itu konflik ini juga memanaskan gitu hubungan antar sekutu-sekutu bangsa-bangsa tersebut. Dalam artian Palestina sekutunya itu tuh secara tidak langsung tuh perang dingin gitu dengan sekutunya Israel. Dalam contoh itu waktu kemarin perdagangan senjata di mana Amerika itu setuju untuk menjual senjata kepada Israel pada saat Palestina itu sedang digempur, sehingga mendapatkan kecaman dari Presiden Turki yang dimana itu adalah sekutu Palestina. Jadinya secara tidak langsung tuh bisa menimbulkan konflik juga bagi para sekutu. Lalu yang terakhir itu
Dia juga memanaskan kembali hubungan dengan negara-negara Arab yang baru saja mereka normalisasi lewat perjanjian Abraham yang kemarin diselenggarakan di Gedung Putih. Ya, sekian dari saya. Oke, thank you Adstar. Nah, selanjutnya mau bertanya ke Krisna nih. Menurut Krisna ada nggak sih dampak isu ini gitu ya di dalam bidang politik gitu? Krisna silakan. Nah, tadi kan udah dibahas politik kan oleh Adstar. Sekarang Oh iya, mau salah ya. Kita mau ngebahas tentang ekonomi nih. Bidang Ya, kalau misalnya ngebahas ekonomi kita nggak bakalan jauh-jauh dari GDP kan. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu GDP kedua negara dulu nih. GDP Israel di tahun ini ialah 40.000 US dollar, sementara Palestina cuma 3.000 US dollar. Nah, mereka kan konflik nih sekarang beberapa bulan, ditambah lagi dengan ada isunya Sheikh Jarrah. Nah, gara-gara isu ini, jadi konflik senjata kan nggak terhindarkan kan. Akibat konflik itu, menurut gue sih berpotensi gap dari antara kedua GDP ini tuh makin jauh. Karena apa? Karena dari footage berita yang kita dapat, kita bisa ngelihat kalau kerusakan fisik Israel tuh lebih dikit, lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan apa yang ada di Palestina. Jadi secara logika GDP Palestina pasti akan lebih terkores dibandingkan Israel. Yang kedua, secara skala besar, konflik ini nih juga nih tes bagi kepemimpinan Presiden AS yang baru, Joe Biden. Karena apa? Karena AS disebut-sebut sebagai negara yang masuk senjata untuk Israel kan. Nah, AS juga dapat tekanan dari para aktor non-negara kayak Twitter, warga-warga gitu kan, kayak stop supporting Israel. Nah, kita pertanyaannya apakah kebijakan luar negeri AS akan berubah? Soalnya kalau misalnya berubah, maka kebijakan negara saingannya juga akan berubah tentang ekspektasi investasi dan ekspor ke Timur Tengah. Jadi kalau misalnya AS mempunyai ketidakpastian khususnya terkait langkahnya di Timur Tengah, maka kemungkinan bisa jadi Cina atau Rusia yang bisa akan mempengaruhi ekspektasi investasi tadi serta ekspor ke Timur Tengah. Gitu Kevin. Oke, thank you Krisna. Nah, tadi kan dampak politik udah, dampak ekonomi udah. Nah, sekarang mau bertanya ke Agnes nih. Menurut Agnes, dampak isu ini di bidang sosial mungkin seperti apa? Oke, jadi kan kalau yang kelihatan secara jelas kan kayak dampaknya tuh secara material kan, kayak gedung, sekolah, rumah sakit kayak semua runtuh. Cuman sebenarnya tuh ada juga dampak kayak non materialnya, kayak contohnya pas Israel menyerang Gaza, Israel tuh serangan itu merusak infrastruktur pasokan air di Gaza. Jadi kayak orang-orang di Gaza tuh malah jadi depressed karena mereka nggak punya akses ke air bersih. Terus selain itu kan korbannya nggak cuman orang dewasa tapi anak-anak juga. Nah hal itu tuh kayak ngebuat mental anak atau siswa jadi nggak stabil karena setiap harinya mereka harus melihat orang yang meninggal, bahkan orang yang meninggal tuh bisa aja seusia mereka gitu yang mereka lihat. Terus juga direktur NRC di Gaza yang kasih layanan sosial dan psikologis juga menyampaikan bahwa siswa di Gaza tuh jadi punya trauma sama mimpi buruk akibat konflik Palestina dan Israel ini. Cuman actually yang paling berdampak besar tuh ke anak-anak di Palestina karena mereka tuh di sana harus melarikan diri dari bawah reruntuhan atau bahkan harus terus berlari menghindari serangan dari Israel sehingga mereka jadi nggak bisa ngejalanin hubungan sosial yang normal pada seusia mereka. Bahkan mereka tuh bakal kehilangan rasa aman yang menyebabkan luka mental. Jadi mereka nggak bakal punya pandangan positif ke masa depan karena mereka melihat kematian dalam setiap serangan atau ledakan. Terus juga konflik ini tuh juga jadi ramai di sosial media. Kayak muncul hashtag Save Palestine, terus ada Free Palestine atau Save Gaza, bahkan juga ada kayak hashtag Visit Israel, itu kayak sindiran kekejaman Israel di Palestina, khususnya pas serangan Israel yang menewaskan satu keluarga, terus yang banyak anak-anak yang meninggal. Nah, jadi tuh masyarakat di dunia juga jadi berfokus pada konflik kedua negara ini, dan masyarakatnya juga jadi punya simpati dan empati, entah nanti ada yang dukung Palestina atau Israel, dan konfliknya tuh juga jadi nyebar ke sosial media karena mereka yang dukung Palestina dan Israel tuh bakal saling berargumen membela negara yang mereka dukung. Nah, tapi selain itu semua, actually tuh kehidupan sosial di dalam kota Israel sama Palestina tuh semua interaksi sosial berjalan normal di dalam kota, kecuali di perbatasannya tuh emang bahaya, bahkan kayak pemimpin agama dari masing-masing negara tuh
kayak yang Yahudi maupun Muslim tuh kayak mereka nggak berkonflik, bahkan mereka juga kayak sepakat kalau konflik ini tuh bukan karena konflik agama. Oke, thank you untuk Agnes, tadi juga thank you untuk Krisna dan Gue boleh nambahin nggak? Oh iya, silahkan ada. Oke, gue mau nambahin dikit sih dari yang penjelasan Agnes tadi yang dampak sosial itu. Sebetulnya tadi udah dibilang juga kayak dampaknya dia yang ke sosial media dan lain-lain dan implikasinya ke negara, jadi ada yang ngedukung Palestina, ada yang ngedukung Israel gitu. Nah, terus itu nyambung juga di Indonesia sendiri, kan yang kita tahu tuh Indonesia pasti ngedukung Palestina gitu kan. Terus kemarin tuh ada UN General Assembly juga, baru diadain, itu ngebahas tentang yang R2P. Nah, terus Indonesia tuh nolak. Nah, cuman kayak mungkin karena General Assembly-nya tuh baru-baru dengan deketan gitu dilaksananya dengan adanya konflik ini, jadi masyarakat Indonesia tuh kiranya ini tuh berimplikasi juga gitu. Jadi kayak dengan Indonesia menolak, itu berarti Indonesia nggak ngedukung Palestina, padahal sebetulnya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Sampai Menteri Luar Negeri itu harus ngejelasin gitu kayak alasan Indonesia nolak kenapa dan lain-lain kayak gitu, karena tuh ternyata banyak juga yang salah sangka. Dan termasuk juga Amnesty Indonesia itu juga dia sempat ngepost di Instagram dan dia juga kasih ya bisa bilang false information gitu, karena sebenarnya UN yang General Assembly yang R2P ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama kayak stance-nya Indonesia ke Palestina gitu sih. Jadi emang implikasi konflik antara Israel Palestina tuh emang gede ke berbagai negara, termasuk di Indonesia juga ya kita juga ngerasain gitu. Oke, thank you Nada atas tambahannya ya. Nah, sekarang nih mau bertanya ke Elizabeth dan Nada lagi nih ya kan. Menurut kalian di isu ini ada nggak sih institusi yang terlibat atau kayak berperan di isu ini, dan mungkin bisa dijelaskan juga peran mereka itu seperti apa dari Nada atau Elizabeth mungkin? Oke, mungkin dari gue dulu kali ya. Ini gue ngejelasin past actions-nya si UN-nya dalam membantu Palestina gitu ya. Jadi sebenarnya UN tuh udah lama ngebantu Palestina dari tahun 1949 itu dia udah ada General Assembly sendiri buat ngurusin refugee di Palestina gitu. Itu sampai dia establish yang namanya United Nations Relief and Works Agency. Itu khusus untuk tahun 1975 itu juga dia ada JNIT yang namanya Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Jadi intinya itu kayak ngedukung kalau orang-orang di Palestina tuh berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan kemerdekaan kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga tadi yang UNRWA itu pas yang konflik kemarin itu dia juga udah ngebantu kayak kasih bantuan kesehatan dan lain-lain. Terus nggak cuma UN doang sih, sebetulnya ada WHO juga. Itu WHO juga kayak ngirim orang buat ngelihat kondisi kesehatan masyarakatnya gimana, terus kasih medical supply dan lain-lain gitu. Mungkin Elizabeth bisa Nah, kalau dari gue lihat dari respon PBB-nya sendiri. Nah, sebelum terjadi gencatan senjata, itu Sekjen PBB udah minta kekerasan Israel terhadap Palestina itu untuk diberhentikan. Karena menurut PBB itu dapat menyebabkan krisis keamanan dan kemanusiaan yang parah. Terus dalam forum Dewan HAM PBB kemarin, itu PBB mengatakan akan melakukan investigasi karena adanya dugaan kejahatan HAM dalam pertempuran 11 hari antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. Nah, menurut PBB sendiri, serangan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang dan serangan roket Hamas ke Israel mungkin telah melanggar hukum internasional tentang perang. Nah, hal ini tuh karena terverifikasi ada 270 kematian di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, di mana 68 orang diantaranya itu adalah anak-anak. Terus roket dari Hamas ke Israel itu juga membunuh 10 warga Israel. Nah, namun dari PBB ini mendapatkan respon penolakan dari kedua belah pihak. Nah, menurut Hamas itu, tindakan kelompok mereka merupakan perlawanan yang sah-sah aja gitu. Sedangkan kalau misalnya dari Israel, mereka tuh mengatakan tidak akan bekerja sama, dan mereka malah bilang kalau PBB itu menutupi genosida yang dilakukan organisasi teroris. Nah, untuk solusinya, itu dari PBB, itu Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM telah
mengatakan harus ada proses perdamaian yang tulus dan inklusif. Nah, untuk Hamas dan semua kelompok bersenjata itu PBB mengatakan untuk menahan diri dari penggunaan roket, dan untuk Israel sendiri, Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM telah mendesak Israel untuk memastikan bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban di bawah hukum kemanusiaan dan HAM internasional. Nah, untuk terkait dengan upaya penggusuran paksa terhadap warga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah, itu PBB juga udah mendesak Israel untuk membatalkan penggusuran paksa tersebut. Udah sih dari gua. Begitu, Kevin. Oke, thank you tadi untuk Nada dan Elizabeth ya, dan thank you juga untuk semua pembicara kita pada podcast kali ini. Nah, Tampolers, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Juga terima kasih kepada Tampolers yang udah mau menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika mungkin banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Thank you. Dadah. Thank you Sampai semua. jumpa lagi.